maaf Mimi kalau bini mudanya meninggal gimana Mi, tapi anak saya yang urus. Masya Allah tabarakallah, ini dari Kak Seblak Prasmanan Neng Yani, Kak Yani berarti ya. Oke, jadi kayaknya suami menikah siri gitu ya, atau punya istri muda, lalu istri mudanya ini meninggal dan punya anak, tapi anaknya diurus dengan istri tuanya, atau Kak Yani ini berarti istri tuanya ya. Masya Allah Kak, barakallah. Pokoknya ini mah hidupnya berkelimpahan berkah ya, Mimi doain. Insya Allah hidupnya berkelimpahan berkah kalau kakak ikhlas pastinya menjalani peranan yang saat ini lagi kakak jalani. Detail Mimi sih nggak tahu ya ini kondisinya seperti apa, tapi kalau dari gambaran singkat kayak gini kan berarti istri tua ini mengurus anak istri muda yang udah meninggal. Menurut Mimi nggak ada masalah sih ya menurut Mimi, tapi nggak mudah of course ya, karena yang diurus adalah bukan anak kita sendiri. Udah mah bukan cuma sekedar bukan anak sendiri, tapi ini adalah anak dari selingkuhan suami kita. Tentu wajar banget kalau di awal-awal mengurus anak gitu kayak nih akan sering merasa sulit menyayangi anak ini, mungkin sulit menerima anak ini. Misalnya pokoknya ada begitu banyak rasa yang nggak nyaman, gak cuma nggak nyaman, ada pemikiran-pemikiran yang mungkin Kayani rasa kok ini kayaknya pemikiran kayak gini kurang baik gitu, yang bergemuruh di dalam jiwanya Kayani, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kebingungan gitu. Tetapi Mimi ini wajar ya, wajar banget, karena kan kita bukan robot, kita nih manusia, punya perasaan gitu ya. Kalau terluka pasti ada rasa sakitnya gitu loh, kalau shock pasti ada kagetnya, kalau nggak suka, nggak nyaman, pasti kita akan ada reaksinya gitu. Jadi normal kalau menurut Mimi, misal kayak nih saat ini lagi ngerasa bimbang gitu ya, bingung, bahkan mungkin berkeberatan mengurus anak itu, mungkin itu menurut Mimi normal banget. Kan balik lagi seperti yang selalu Mimi bilang ya, ketika kita dapetin sebuah ujian, kena sebuah masalah, pilihannya cuma dua, mau terus-terusan mikirin masalahnya atau memilih untuk move on dan mengatur mindset sedemikian rupa gimana caranya untuk bisa menjalankan ini yang membuat kita semua akhirnya berkembang. Kita semua akhirnya tidak ada yang merasakan dampak kerugian, terutama diri sendiri deh. Jadi menurut Mimi normal banget ya, kayak nih kalau kayak nih ada rasa nggak nyaman, ada rasa nggak suka, itu normal banget. Tapi kalau memang sudah ketetapan dan takdirnya, kita yang emang diharuskan atau takdirkan gitu untuk mengurus anak itu, apalagi misalnya suami juga udah minta, ini nggak ceritain jelas soalnya ya, tapi misalnya permintaan suami, terus memang anak itu nggak punya keluarga lagi mungkin gitu ya, satu-satunya orang yang kelihatannya bisa mengurus anak ini cuman kita, misalkan, berarti kan itu kan semesta menakdirkan kita kan mengurus, mengasihi, dan menyayangi anak ini. Maka ya sebaik-baiknya sikap adalah pelan-pelan belajar menerima, meskipun itu semua berproses ya. Itu nggak yang langsung, aku sayang banget sama anak ini seperti anakku sendiri, tentu nggak langsung begitu ya. Jangankan yang prosesnya abnormal dan menyakitkan kayak begini, kita sebagai ibu sambung aja misalnya, atau sebagai bapak sambung aja, juga kan it takes time ya, butuh waktu untuk bisa menyayangi anak tiri gitu ya, untuk bisa menyayangi. Nggak secepat dan nggak semudah itu, apalagi yang kondisinya kayak nih gini, istilahnya boleh dikatakan prosesnya sangat menyakitkan, karena ini anak dari selingkuhan suami. Inilah tapi ya kayak nih, kalau kita ikhlas ngejalaninnya gitu ya, kalau kita berdoanya ke Allah, minta tolongnya sama Allah, minta kekuatannya sama Allah, menurut Mimi insya Allah pasti akan diturunin rasa-rasa yang akhirnya bisa ngebuat kita tuh lebih tenang dan lebih ringan ngejalanin kondisi ini, ngejalanin situasi ini. Kalau kita ikhlas nerimanya, ngurusnya, ngerawatnya, pelan-pelan nyayanginnya, insya Allah berkatnya luar biasa sih. Mimi yakin semesta Allah pasti akan turunin bertubi-tubi berkah, rezeki, kebaikan, kebahagiaan untuk kayak nih. Masya Allah tabarakallah ya kak, nggak apa-apa, normal sekali kalau di awal-awal kakak masih belum bisa menyayangi anak itu, masih bingung, masih bimbang, masih ragu, masih ada rasa nggak nyaman. Tapi mari kita proses jiwa kita, batin kita untuk pelan-pelan belajar menerima takdir ini. Minta tolongnya tentunya ke Allah ya, karena kan Allah yang maha memberikan rasa-rasa, semesta, Tuhan yang maha memberikan rasa-rasa. Kita berdoanya sama Allah, sama Tuhan, minta supaya diringankan, minta supaya hati kita ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang untuk anak ini. Anak ini gak salah apa-apa, dia gak berdosa, dia gak tahu apa-apa. Ya sama seperti anak kita, amanahnya Allah, titipannya Allah ya, titipannya Tuhan. Masya Allah kak, bismillah ya, Mimi juga doain deh mudah-mudahan kayak nih pelan-pelan akhirnya bisa ikhlas menerima takdir yang berat ini, kan bisa mensyukuri sehingga kondisi ini menjadi berkat yang luar biasa. Dan yakin pasti akan ada rasa trauma. Mungkin kita sebagai istri kalau ada di posisi kayak ini juga akan berpikir gini, kalau anak ini gue terima, gue urus baik-baik,
Jangan-jangan ini nanti jadi bibit nih suami di masa depan nanti bakalan selingkuh lagi terus punya anak lagi karena dia pikir istri gue bisa nerima bahkan mau ngurus gitu. Mungkin pasti akan muncul, pasti akan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Pemikiran seperti itu tapi juga normal. Punya juga dihianatin normal banget kalau akan timbul trust issue, kalau akan timbul rasa trauma. Normal akan bikin kita akhirnya overthinking. Normal ya, normal banget. Terus gimana caranya biar kita bisa lewat dari gimana caranya biar kita bisa ngilangin semua pemikiran-pemikiran negatif seperti ini yang semakin memberatkan kondisi kita. Mimi ya, menurut Mimi gak ada cara lain selain melepaskan ekspektasi dan pikiran kita tentang suami. Karena beneran, suami mau dipikirin kayak gimana pun, mau ditakutin, ditraumain, di overthinkingin seperti apapun, dia akan selalu menjadi makhluk yang kita gak bisa pegang. Lo overthinking sama suami sama dengan bunuh diri. Coba, udah berapa lama berekspektasi, mikirin suami terus, ngarep suami baik dan berubah terus, udah berapa lama? Berhasil nggak? Apa yang terjadi? Bukankah ekspektasi ini, keinginan ini semakin membuat kita tenggelam pada kepedihan yang mendalam, kecewaan yang semakin besar? Karena emang gak pernah bisa ya berekspektasi sama orang lain, berharap sama orang lain itu sama dengan bunuh diri menurut Mimi. Kalau Mimi, walaupun ini diomongin gampang ya, dikerjainnya tentu sulit ya, tapi kalau menurut Mimi, cara terbaik untuk menghadapi sebuah takdir yang udah dikenakan ke kita tapi takdir ini gak nyaman adalah dengan melepaskan ekspektasi ke orang lain. Fokus sama diri sendiri ya, fokusnya ke dalam sini, fokus melakukan yang terbaik, fokus menjadi versi terbaik dari diri aku, fokus mengembangkan diri aku dalam hal apapun. Supaya apa? Supaya kalau one day sesuatu hal yang buruk terjadi sama kehidupanku, sama rumah tangga ini, misalnya terjadi kegagalan, kita tuh rasanya udah puas ya, kita bisa lega hati karena tahu kalau kita udah melakukan yang terbaik. Kan bisa keluar angkat kaki dengan senyuman yang sangat lebar karena tahu bukan aku yang menyebabkan ini semua gagal. Aku adalah jiwa yang luar biasa mulia dan baik. Bahkan aku menjalankan ini semua dengan penuh keikhlasan. Kalau dia tetap memilih menyakiti dan mengkhianatiku, itu adalah kerugian untuknya, bukan untuk kita. Seperti aku yang taunya hanya ingin menjadi perempuan yang lebih baik, istri yang lebih baik, ibu yang lebih baik, adalah perempuan yang suatu hari nanti pasti akan dipertemukan dengan yang baik juga deh. Perbuatan baik untuk diri sendiri, perbuatan buruk juga untuk diri sendiri. Jadi kalau kita saat ini lagi melakukan kebaikan untuk orang-orang yang kita anggap kayaknya sebenarnya gak pantas nih mendapatkan kebaikan kita, jangan mikir kalau kita lagi ngelakuin itu buat mereka, karena capek. Selama kita terus-terusan berpikir kita melakukan ini untuk mereka biar dia baik, biar dia berubah, biar capek. Karena gak pernah ada jaminan, dan itu di luar daya upaya kita. Gak pernah ada jaminan kalau hasilnya akan sesuai dengan yang kita mau. Kalau harapan kita adalah selalu ke orang lain, begitu ya. Jadi menurut Mimi, dalam kondisi apapun, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terindah untuk diri sendiri. Supaya one day, kalaupun ini semua nanti hasilnya gagal, aku tuh gak menyesal. Karena aku udah melakukan yang terbaik. Dan aku keluar dari pertarungan ini gitu ya, sebagai pemenang. Karena jiwaku bersih, niatku selalu baik, ikhtiarku selalu maksimal. Sehingga mungkin takdir untukku di sini gak sebaik yang aku mau. Tapi karena aku jiwanya mulia, suatu hari di masa depan nanti aku yakin aku akan mendapatkan yang terbaik loh. Enak banget ya. Orang kalau kebiasaan selalu melakukan yang terbaik, ikhlas melakukan yang terbaik, biasanya kalau gagal itu move on-nya lebih cepat, bahkan lebih banyak senyuman dibanding tangisan. Lagi kalau ikhlas, karena tahu banget aku udah melakukan yang terbaik. Kan bisa bangga sama diri sendiri karena ternyata aku sebaik itu. Oke, aku gagal sama dia yang ternyata emang mungkin dia gak pantas mendapatkan. Tapi karena kemuliaan dan kebaikan jiwaku ini, mungkin banget suatu hari nanti Allah, Tuhan semesta akan menggantikan dengan yang lebih baik. Pun itu ya, gak harus jodoh loh. Bisa jadi rezeki, bisa jadi kebahagiaan lain, begitu banyak. Yang jelas hukum tabur tuai itu nyata. Jadi apa yang kita lakukan, pasti akan kita dapatkan juga. Menurut Mimi begitu ya, kayak nih jawabannya dari Mimi. Memang ngomong lebih gampang ya, lebih ringan daripada ngejalaninnya, I know. Tapi mudah-mudahan kita semua para istri yang lagi punya ujian berat dalam rumah tangga diberikan kekuatan batin, kekuatan jiwa sebaik-baiknya untuk bisa ngelewatin masalah ini. Kalau teman-teman butuh sharing, butuh masukan, mungkin mau ikutan sesi one-on-one langsung sama Mimi, caranya silahkan klik link di bio. Inilah ya, apapun ujiannya, seberat apapun, Allah pasti kasih kita ujian karena tahu kita sanggup ngejalaninnya. Semangat ya ibu-ibu, I love you.